Awal mula isu yang tak pernah padam. Isu tertentu di ruang publik Indonesia memiliki sifat unik. Ia tidak pernah benar-benar selesai. Sekalipun waktu berlalu, nama berganti dan kekuasaan berpindah, ada topik-topik yang selalu menemukan jalannya kembali ke permukaan. Salah satunya adalah isu yang menyeret nama Roy Suryo dan dokumen yang dianggap sederhana, namun syarat makna politik. Awalnya, isu ini muncul sebagai diskusi biasa. Sebuah pertanyaan, sebuah keraguan, lalu berkembang menjadi perdebatan. Namun, di era digital, pertanyaan jarang berhenti sebagai pertanyaan. Ia berubah menjadi tuduhan, lalu menjadi keyakinan sebagian publik, meski proses hukum belum tentu bergerak secepat itu. Yang menarik, setiap kali isu ini muncul kembali, reaksinya selalu lebih besar dari sebelumnya. Seolah publik sudah menunggu momen tertentu untuk kembali membicarakannya. Bukan karena jawabannya belum ada, tetapi karena ketidakpercayaan yang belum pernah benar-benar sembuh. Nama Roy Suryo dan ingatan publik yang panjang. Roy Suryo bukan nama asing bagi publik. Ia pernah hadir sebagai pakar, pejabat dan figur yang aktif bersuara di ruang media. Jejak digitalnya panjang, dan ingatan publik terhadap pernyataannya tidak mudah hilang. Inilah yang membuat setiap ucapannya selalu memiliki gema. Ketika sebuah isu kembali mencuat dan melibatkan nama yang sudah dikenal luas, publik cenderung langsung mengambil posisi. Tidak lagi netral, tidak lagi menunggu. Nama besar seringkali membuat orang lupa bahwa setiap perkara tetap harus berdiri di atas fakta, bukan reputasi semata. Ingatan publik bekerja seperti arsip emosi. Ia menyimpan potongan-potongan masa lalu menyusunnya kembali saat isu baru muncul. Akibatnya, satu peristiwa bisa terasa lebih berat dari yang sebenarnya, karena dibebani oleh sejarah persepsi. Bab 3. Ijazah, dokumen, simbol, atau senjata politik. Secara sederhana, ijazah hanyalah selembar dokumen. Namun dalam politik, ia bisa berubah menjadi simbol legitimasi. Bukan sekedar bukti pendidikan, tetapi penanda kelayakan, kepercayaan, dan keabsahan di mata publik. Ketika dokumen semacam ini dipertanyakan, yang digugat bukan hanya kertasnya, melainkan otoritas yang melekat pada pemiliknya. Di titik inilah, isu administratif berubah menjadi isu politik. Pertanyaan teknis berubah menjadi tuduhan moral. Dalam banyak kasus, ijazah bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang memegang kuasa narasi, siapa yang paling dipercaya, dan siapa yang paling keras suaranya. Disinilah, politik dan persepsi seringkali berjalan lebih cepat daripada klarifikasi. Mengapa isu lama bisa meledak lagi? Isu lama jarang muncul tanpa alasan. Ia biasanya menemukan momentumnya ketika situasi politik sedang sensitif. Transisi kekuasaan, naiknya tokoh baru, atau memanasnya konflik elit sering menjadi bahan bakar bagi isu yang tertidur. Media sosial mempercepat ledakan itu. Algoritma tidak peduli apakah isu tersebut lama atau baru. Yang penting adalah reaksi. Semakin emosional, semakin cepat ia menyebar. Akibatnya, konteks sering tertinggal jauh di belakang sensasi. Ledakan ulang ini bukan tanda bahwa masalah belum selesai, melainkan tanda bahwa publik belum puas. Ketidakpuasan itu bisa berasal dari kurangnya penjelasan, kurangnya kepercayaan, atau sekedar lelah pada wajah-wajah lama yang terus muncul. Saat media sosial mengalahkan ruang sidang. Di era sekarang, ruang sidang bukan lagi satu-satunya tempat pengadilan berlangsung. Media sosial telah menjadi pengadilan alternatif, dengan hakim bernama opini publik dan vonis bernama viralitas. Seseorang bisa dianggap bersalah atau tidak bahkan sebelum proses hukum berjalan. Kata-kata seperti ditahan, divonis, atau terbukti beredar bebas, meski belum ada keputusan resmi. Disinilah batas antara fakta dan asumsi menjadi kabur. Ketika media sosial mengalahkan ruang sidang, yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem. Apakah hukum masih menjadi rujukan utama, atau hanya sekedar pelengkap setelah opini publik terbentuk? Hukum di antara tekanan opini publik. Hukum idealnya berdiri di atas prosedur dan bukti, bukan tekanan suara terbanyak. Namun dalam praktiknya, hukum hidup di tengah masyarakat yang gaduh. Ketika opini publik sudah terbentuk, proses hukum seringkali dipersepsikan sebagai lambat, bahkan dicurigai. Tekanan ini membuat setiap langkah aparat dan lembaga hukum diawasi dengan kacamata curiga. Keputusan apapun mudah ditafsirkan sebagai keberpihakan. Diam dianggap menutup-nutupi, bicara dianggap membela salah satu pihak. Dalam situasi seperti ini, hukum berada di posisi sulit.
Ia harus tetap berjalan sesuai aturan, sembari menahan desakan publik yang ingin jawaban cepat. Disinilah kesabaran institusi diuji dan kedewasaan publik dipertaruhkan. Antara klarifikasi dan ketidakpercayaan. Klarifikasi seringkali dianggap sebagai solusi, namun di era ketidakpercayaan, klarifikasi justru bisa memicu kecurigaan baru. Setiap penjelasan dibedah, dipotong, lalu ditafsirkan ulang sesuai sudut pandang masing-masing. Bagi sebagian orang, klarifikasi tidak lagi dinilai dari isinya, melainkan dari siapa yang menyampaikannya. Jika kepercayaan sudah runtuh, sejelas apapun penjelasan akan tetap dianggap rekayasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan sekedar isu dokumen atau pernyataan, melainkan krisis kepercayaan. Ketika kepercayaan hilang, fakta pun kehilangan daya meyakinkannya. Politik simbol dan pertarungan persepsi. Dalam politik modern, simbol sering lebih kuat daripada substansi. Satu kalimat, satu foto atau satu judul bisa mengalahkan 100 halaman dokumen resmi. Inilah medan yang sedang kita lihat saat ini. Isu yang melibatkan tokoh publik jarang berdiri sendiri. Ia selalu dikaitkan dengan kepentingan yang lebih besar, kekuasaan, legitimasi, dan arah masa depan. Karena itu, setiap simbol menjadi bahan tafsir tanpa akhir. Pertarungan ini bukan lagi soal benar atau salah semata, tetapi soal siapa yang mampu menguasai persepsi. Di titik inilah, politik berubah menjadi perang narasi yang berlangsung terus-menerus. Peran tokoh publik dalam mengiring isu. Tokoh publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah pembicaraan. Satu pernyataan bisa memadamkan isu atau justru menyurut api baru. Karena itu, setiap kata memiliki konsekuensi. Ketika tokoh publik bersuara keras, pendukung merasa dikuatkan, sementara penentang merasa diserang. Polarisasi pun tak terhindarkan. Ruang diskusi menyempit digantikan oleh ruang pembelaan. Disinilah moral tanggung jawab muncul. Apakah suara yang dikeluarkan bertujuan mencari kebenaran atau sekedar menegaskan posisi? Publik mulai belajar membedakan keduanya, meski tidak selalu sepakat. Viral bukan berarti benar. Viral sering disalahartikan sebagai validasi. Padahal sesuatu bisa viral karena mengejutkan, menghibur atau memicu kemarahan, bukan karena kebenarannya. Namun di mata publik, viralitas sering dianggap sebagai bukti. Masalahnya ketika sesuatu sudah viral, klarifikasi akan selalu kalah cepat. Fakta datang belakangan, sementara emosi sudah lebih dulu menyebar. Jejak digital pun sulit dihapus. Kesadaran bahwa viral tidak sama dengan benar menjadi kunci. Tanpa kesadaran ini, publik akan terus terjebak dalam siklus isu yang berulang tanpa pernah benar-benar selesai. Ketika isu hukum bertemu kepentingan politik. Isu hukum jarang berdiri sendirian ketika menyentuh tokoh publik. Ia hampir selalu bersinggungan dengan kepentingan politik, baik secara langsung maupun tidak. Di titik ini, hukum sering dipersepsikan bukan sebagai alat keadilan, melainkan alat tawar-menawar kekuasaan. Publik pun terbelah. Ada yang melihat proses hukum sebagai murni penegakan aturan, ada pula yang meyakini adanya agenda tersembunyi. Perbedaan tafsir ini bukan muncul tanpa sebab, melainkan lahir dari sejarah panjang praktik politik di negeri ini. Ketika kepentingan politik ikut terbaca dalam isu hukum, kepercayaan publik menjadi taruhan. Sekali saja publik merasa hukum dipermainkan, luka itu sulit disembuhkan, bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap. Megawati dalam pusaran persepsi kekuasaan. Nama Megawati kerap muncul bukan karena pernyataan langsung, melainkan karena posisinya sebagai simbol kekuasaan lama. Dalam politik Indonesia, simbol sering berbicara lebih keras daripada kata-kata. Diam pun bisa ditafsirkan sebagai sikap. Sebagian pihak membaca setiap dinamika politik sebagai bayangan pengaruh Megawati. Apakah benar ia masih mengendalikan arah? Ataukah persepsi itu hanya refleksi dari masa lalu yang belum sepenuhnya ditinggalkan? Disinilah Megawati hadir lebih sebagai ide daripada aktor aktif. Ia menjadi titik rujuk bagi mereka yang mencari penjelasan sederhana atas kompleksitas politik yang sedang terjadi. Anies dan narasi alternatif kekuasaan. Anies sering diposisikan sebagai simbol alternatif, bukan semata karena jabatan yang pernah diemban, tetapi karena narasi yang mengiringinya. Ia dianggap mewakili jalur berbeda dari arus kekuasaan utama. Setiap kali muncul isu yang melemahkan pihak tertentu, nama Anies hampir selalu diseret sebagai opsi pengganti. Bukan karena keputusan resmi, melainkan karena harapan sebagian publik yang mencari keseimbangan baru. Namun, narasi alternatif tidak selalu berarti solusi nyata. Ia bisa menjadi cermin dari kegelisahan publik, bukan peta jalan yang benar-benar siap dijalankan.
Gibran dan beban legitimasi publik. Gibran berada di posisi yang unik. Ia tidak hanya membawa nama sendiri, tetapi juga bayang-bayang kekuasaan yang lebih besar. Inilah yang membuat setiap isu terasa berlapis dan sensitif. Sebagian publik menilai Gibran dari kinerjanya, sementara sebagian lain melihatnya dari jalur yang membawanya ke panggung politik. Dua sudut pandang ini jarang bertemu, dan seringkali justru saling meniadakan. Beban legitimasi inilah yang membuat isu apapun yang berkaitan dengannya mudah membesar, bukan karena isunya selalu besar, tetapi karena simbol yang ia bawa terlalu kuat untuk diabaikan. Mengapa publik mudah percaya skenario pergantian kekuasaan? Narasi pergantian kekuasaan selalu menarik. Ia menawarkan drama, harapan, dan sensasi perubahan. Dalam situasi politik yang membingungkan, skenario semacam ini terasa menenangkan bagi sebagian orang. Namun, kemudahan publik mempercayai skenario seringkali tidak sejalan dengan realitas konstitusi dan mekanisme resmi. Antara harapan dan aturan, jaraknya sering diabaikan demi emosi sesaat. Disinilah pentingnya membedakan antara kemungkinan politik dan prosedur hukum. Tanpa pemahaman ini, publik akan terus terombang-ambing oleh narasi yang tampak meyakinkan, namun rapuh secara fakta. Antara fakta hukum dan cerita yang beredar. Dalam setiap isu hukum, selalu ada dua jalur yang berjalan bersamaan, jalur fakta dan jalur cerita. Fakta bergerak pelan, mengikuti prosedur, sementara cerita berlari cepat, berpindah dari satu akun ke akun lain. Masalah muncul ketika cerita lebih dipercaya daripada fakta. Potongan informasi yang belum utuh dirangkai menjadi kesimpulan besar. Kata diduga menghilang digantikan dengan kata pasti dan sudah terjadi. Di titik ini, publik sering lupa bahwa hukum tidak bekerja berdasarkan perasaan. Ia bekerja berdasarkan bukti, proses, dan keputusan resmi yang tidak bisa disingkat oleh viralitas. Spekulasi sebagai hiburan politik. Spekulasi politik sering diperlakukan seperti hiburan. Ia dinikmati, dibahas, bahkan diperdebatkan layaknya tontonan. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan alur konflik yang terus diperbarui. Masalahnya, ketika spekulasi menjadi hiburan, batas etika ikut memudar. Tuduhan dilempar tanpa beban, seolah tidak ada dampak nyata bagi individu dan institusi yang disebut. Hiburan politik semacam ini mungkin memuaskan rasa ingin tahu, tetapi meninggalkan residu berbahaya, kebiasaan menilai sebelum memahami. Media, algoritma, dan kepentingan. Media sosial tidak netral. Algoritma bekerja berdasarkan perhatian, bukan kebenaran. Konten yang memicu reaksi akan didorong lebih jauh, tanpa memeriksa akurasinya. Dalam ekosistem seperti ini, isu hukum dan politik menjadi bahan bakar yang sempurna. Ia kompleks, emosional, dan melibatkan tokoh besar, kombinasi yang sulit ditolak oleh mesin distribusi. Akibatnya, publik sering merasa isu ini besar karena terus muncul, bukan karena substansinya memang sudah jelas. Frekuensi menggantikan verifikasi. Dampak jangka panjang bagi demokrasi. Jika pola ini terus berulang, dampaknya tidak berhenti pada satu kasus. Demokrasi perlahan berubah menjadi arena kecurigaan permanen. Setiap keputusan dicurigai, setiap klarifikasi diragukan. Kepercayaan adalah fondasi demokrasi. Tanpa kepercayaan, partisipasi berubah menjadi sinisme, dan kritik berubah menjadi tuduhan tanpa arah. Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Bukan karena kritik itu salah, tetapi karena kritik kehilangan pijakan fakta yang membuatnya bermakna. Mencari keseimbangan di tengah kebisingan. Di tengah kebisingan, yang dibutuhkan bukan suara paling keras, melainkan nalar yang paling tenang. Publik perlu ruang untuk berhenti sejenak, membaca ulang, dan bertanya, apa yang benar-benar kita ketahui? Keseimbangan tidak berarti diam atau menerima begitu saja. Ia berarti mengkritik dengan dasar, meragukan dengan alasan, dan menilai dengan kesadaran. Jika keseimbangan ini bisa dijaga, isu sebesar apapun tidak akan mudah menyesatkan, dan disitulah demokrasi menemukan kekuatannya kembali. Ketika kata ditahan menjadi vonis sosial. Kata ditahan memiliki daya kejut yang luar biasa. Begitu kata itu muncul di judul atau thumbnail, publik langsung membentuk kesimpulan. Tidak peduli apakah proses hukum sudah berjalan atau belum, vonis sosial seolah telah dijatuhkan. Masalahnya, vonis sosial tidak mengenal asas praduga tak bersalah. Ia bekerja berdasarkan emosi dan kecepatan, bukan bukti dan prosedur. Sekali seseorang dicap, label itu sulit dilepas, bahkan jika fakta berkata sebaliknya. Disinilah bahaya sesungguhnya.
bukan hanya bagi individu yang disebut, tetapi bagi budaya hukum itu sendiri. Ketika publik terbiasa menghakimi lebih dulu, hukum kehilangan wibawanya. Mengapa publik menyukai hukuman yang instan? Ada kepuasan emosional ketika melihat hukuman dijatuhkan dengan cepat. Ia memberi rasa keadilan instan, seolah masalah rumit bisa selesai dalam satu keputusan singkat. Media sosial menyediakan panggung sempurna untuk kepuasan semacam ini. Namun keadilan instan seringkali mengorbankan keadilan yang sebenarnya. Proses yang seharusnya hati-hati dianggap bertele-tele. Kesabaran dipersepsikan sebagai kelemahan. Ketika publik lebih menyukai hukuman daripada kebenaran, maka yang dicari bukan lagi keadilan, melainkan pelampiasan. Ini adalah jebakan yang sering tidak disadari. Tokoh besar, isu besar, dan efek domino. Isu yang melibatkan tokoh besar jarang berhenti pada satu nama. Ia menciptakan efek domino, menyeret pihak lain yang bahkan tidak bersuara. Satu tuduhan bisa berkembang menjadi cerita berlapis-lapis. Nama Jokowi, Gibran, Megawati, dan Roy Suryo muncul dalam satu tarikan nafas, meski peran dan konteksnya berbeda. Publik sering menyatukan semuanya dalam satu narasi besar yang terasa logis, meski belum tentu akurat. Efek domino ini membuat isu semakin sulit diluruskan. Semakin banyak nama terlibat, semakin kompleks pula upaya menjelaskan fakta sebenarnya. Antara kritik yang sah dan tuduhan yang berbahaya. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Ia menjaga kekuasaan agar tidak berjalan tanpa pengawasan. Namun kritik berubah menjadi masalah ketika kehilangan dasar dan berubah menjadi tuduhan. Perbedaan antara keduanya seringkali tipis di ruang digital. Nada suara, pilihan kata, dan konteks mudah hilang. Yang tersisa hanya potongan kalimat yang siap ditafsirkan sesuka hati. Menjaga kritik tetap sehat berarti menjaga jarak dari kesimpulan prematur. Tanpa itu, kritik justru merusak tujuan awalnya. Kita semua punya peran dalam isu ini. Mudah menyalahkan media, tokoh politik, atau algoritma, namun publik juga memiliki peran besar dalam memperpanjang atau menghentikan sebuah isu. Setiap klik dan bagikan adalah bentuk partisipasi. Kesadaran ini penting, bukan untuk membungkam diri, tetapi untuk lebih bertanggung jawab. Bertanya sebelum percaya, membaca sebelum membagikan. Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh elit, tetapi oleh cara publik memperlakukan informasi. Di sanalah ujian sesungguhnya berlangsung. Kasus ini lebih besar dari satu nama. Seringkali publik terpaku pada satu tokoh, seolah semua persoalan berpusat padanya. Padahal kasus seperti ini lebih besar dari satu nama. Ia mencerminkan cara kita memperlakukan informasi, kekuasaan, dan hukum. Jokowi, Gibran, Megawati, dan Roy Suryo hadir dalam narasi ini sebagai simbol. Simbol dari kepercayaan, kecurigaan, dan pertarungan persepsi yang lebih luas. Jika fokus hanya pada siapa yang benar atau salah, kita melewatkan pelajaran yang lebih penting. Bagaimana sebuah isu bisa membesar melampaui fakta awalnya. Clickbait musuh atau cermin kita sendiri. Clickbait sering disalahkan sebagai biang masalah, namun ia sebenarnya hanya cermin dari selera publik. Judul keras ada karena ada yang mengkliknya. Ini bukan pembelaan, melainkan pengakuan. Ekosistem informasi terbentuk dari hubungan timbal balik antara pembuat konten dan penonton. Selama emosi lebih dipilih daripada verifikasi, clickbait akan selalu menemukan jalannya. Pertanyaannya bukan apakah clickbait akan hilang, tetapi apakah publik akan menjadi lebih sadar. Demokrasi di tengah arus ketidakpastian. Demokrasi tidak hidup di ruang hampa, ia hidup di tengah ketidakpastian, perbedaan pendapat, dan konflik kepentingan. Isu seperti ini adalah bagian dari dinamika itu. Namun demokrasi membutuhkan satu hal yang tidak boleh hilang, kepercayaan pada proses. Tanpa kepercayaan, setiap hasil akan selalu dipersoalkan, apapun isinya. Menjaga kepercayaan bukan berarti menelan mentah-mentah, melainkan mengkritik dengan dasar dan menunggu dengan kesabaran. Belajar menunda kesimpulan. Di era serba cepat, menunda kesimpulan terasa tidak populer. Padahal menunda bukan berarti pasif, melainkan memberi ruang bagi fakta untuk muncul. Kesimpulan yang terlalu cepat sering lahir dari potongan informasi yang belum lengkap. Ia mungkin terasa memuaskan, tetapi rapuh. Belajar menunda adalah bentuk kedewasaan publik. Ia memungkinkan diskusi yang lebih sehat dan keputusan yang lebih adil. Pada akhirnya, siapa yang sedang diadili? Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya tentang siapa yang bersalah atau benar,
Pertanyaan itu adalah siapa yang sebenarnya sedang diadili di ruang publik? Apakah individu yang namanya disebut, ataukah sistem hukum yang diuji kesabarannya? Ataukah kita sendiri sebagai publik yang diuji kedewasaannya? Jawaban itu tidak ada di ruang sidang atau di media sosial. Ia ada pada cara kita memilih untuk berpikir, bereaksi, dan bertanggung jawab atas informasi yang kita sebarkan.